Halo guys, welcome back di channel ini. My name is Lix. Udah sejak lama terakhir kali kita bikin konten BTS, ya bahas tontonan seru, karena aku lebih fokus ke konten music teori dan comeback idol K-pop. Tapi hari ini aku mau bahas tentang satu series drakor Netflix yang bisa dibilang mirip sama Sweet Home, karena sama-sama adaptasi dari webtoon thriller. Ini disutradarai oleh Hyun Sang-ho, sutradara Train to Busan dan Peninsula. Inilah Hellbound. Sebelum kita masuk ke pembahasan ending dan fakta filmnya, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian emang suka dengan konten-konten seperti ini, karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channel ini. Dan kalau udah, mari kita masuk ke dunia penuh agama sesat kita hari ini. Hellbound, film series yang diadaptasi dari webtoon ini bercerita tentang munculnya sebuah titah yang dipercaya berasal dari Tuhan. Titah ini adalah sebutan ketika sebuah malaikat muncul di hadapan seseorang dan memberitahukan dengan pasti tanggal kematian orang itu. Waktu kematiannya sendiri gak sama, ada yang 20 tahun, ada yang 30 detik. Malaikat ini juga memastikan bahwa penerima titah itu pasti masuk neraka. Sedangkan demonstrasi di sini adalah saat di mana ketiga makhluk dari neraka melancarkan aksinya, membunuh penerima titah dengan brutal saat waktu penghakimannya tiba. Tapi sebenarnya bukan itu sisi kengerian Hellbound. Yang lebih mengerikan adalah di saat manusia mempercayai bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan untuk para pendosa di dunia ini. Sehingga muncullah sebuah agama baru yang disebut The New Truth atau kebenaran baru, dan juga Arrowhead yang dengan semena-mena menghakimi manusia yang mereka anggap berdosa atas nama agama tanpa memedulikan sisi kemanusiaan. Well, itu sinopsis singkat soal series ini yang menurutku gak mengandung spoiler. Kalau kalian belum nonton, mending tutup dulu videonya sekarang. Nonton aja dulu seriesnya sampai tamat, ini recommended banget. Terus baru lanjutin video ini lagi. Setelah ini kita akan membahas seluruh fakta dan teori yang mengandung spoiler besar. Oke, lanjut. Series ini dimulai di sebuah kedai kopi kecil ketika beberapa pelanggan di sana berbicara tentang apakah video online yang mereka lihat itu nyata atau tidak. Video tersebut menunjukkan seorang pria yang berbicara tentang seorang malaikat yang muncul kepada orang-orang dan memberitahukan mereka saat yang tepat mereka akan mati dan dikirim ke neraka. Kemudian kita diperlihatkan kepada seorang pria di dalam kedai kopi yang tampak gugup saat melihat waktu di smartphone-nya. Setelah waktu mencapai 1.20, 3 monster menabrak kedai kopi dan menyerang orang itu, membunuhnya dan mengirimnya ke neraka. Kemudian monster-monster itu memasuki portal dan menghilang. Polisi pun mencoba menyelidiki kasus ini dan video kematiannya menjadi viral. Salah satu yang menyelidikinya adalah Jin Kyung-hoon, seorang detektif polisi. Kyung-hoon dan rekannya ditugaskan untuk menyelidiki sekte agama yang disebut kebenaran baru. Sekte ini sendiri diciptakan oleh Jung Jin-soo sejak 10 tahun yang lalu. Ketika detektif polisi tiba di TKP, mereka melihat Jin-soo sudah ada di sana memberikan pidato tentang apa yang terjadi pada pria itu. Dia juga berbicara tentang kasus-kasus lain di Jepang dan semua yang menerima titah dan meninggal adalah penjahat. Dia menekankan pentingnya tidak berbuat dosa dan menjalani kehidupan yang benar. Melalui percakapan antara Jin-soo dan Kyung-hoon, kita juga terungkap bahwa istri Kyung-hoon dibunuh oleh seorang pria yang akhirnya menjalani hukuman ringan karena penggunaan narkoba. Kyung-hoon dibiarkan merawat putrinya sendiri akibat kejadian itu. Karakter lain yang diperkenalkan adalah Park Chung-ja yang pulang ke rumah untuk pesta ulang tahun kejutan. Saat dia meniup lilin, seorang malaikat muncul dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati dalam 5 hari. Ada karakter lain yang diperkenalkan di episode 1, yaitu pemimpin sekte agama lain Arrowhead bernama Skullmask. Ini adalah mantan pengikut kebenaran baru yang lebih radikal dan melakukan kejahatan terhadap mereka yang berbicara menentang sekte mereka. Karakter selanjutnya yang diperkenalkan adalah Min Ye-jin, seorang pengacara dari firma hukum bernama Sodo, dan dia mewakili seorang pria yang diserang oleh anggota di Arrowhead. Ye-jin akhirnya bertemu dengan Jung-ja yang menunjukkan video malaikat yang direkam oleh putranya. Dia menjelaskan bahwa The New Truth atau kebenaran baru menawarkan 3 juta dolar untuk melakukan siaran langsung kematiannya. Jung-ja akhirnya menyewa firma hukum Sodo untuk memastikan keluarganya menerima 3 juta dolar dari The New Truth setelah dia meninggal.
Hyejin dan rekan-rekannya setuju untuk mewakilinya. Hyejin, Kyung-hun, Jin-soo semua bertemu untuk menandatangani kontrak pembayaran 3 juta dolar. Dan selama pertemuan ini, terungkap bahwa anak-anak Jungja berasal dari ayah yang berbeda. Fakta ini menarik minat Jin-soo yang dengan bangsa mencari dosa yang dilakukan oleh Jungja sehingga dia bisa terkena titah seperti ini. Schoolmates akhirnya mengetahui tentang siaran langsung karena plot twist ternyata mitra Kyung-hun yang selama ini bekerja di sebelahnya mengungkap kasus-kasus ini merupakan anggota setia dari Arrowhead. Putri Kyung-hun, Jin Hae-jung akhirnya menceritakan pada Jin-soo tentang kematian ibunya. Dia merasa bahwa dia yang harus disalahkan atas kematian ibunya. Akhirnya, Jin-soo dan Hae-jung menangkap dan membunuh pria yang membunuh ibunya. Mereka membuat kematiannya tampak seperti yang lain disebabkan oleh monster. Waktu untuk siaran langsung eksekusi telah tiba dan Jungja bersiap-siap di apartemennya. Kebenaran baru dan Arrowhead menuntut dia mengakui dosa-dosanya dan orang-orang pun datang menyaksikan kematiannya secara langsung. Setelah menunggu agak lama, akhirnya monster lalu datang dan membunuh Jungja sementara semua orang menonton. Semua orang di tempat eksekusi membungkuk setelah kematian Jungja yang menandakan bahwa mereka percaya bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Kemudian di adegan berikutnya kita melihat tidak ada orang yang mau keluar rumah karena takut berbuat dosa. Hyejin dan partnernya adalah satu-satunya yang tidak tunduk dan menjadi sasaran dari kedua sekte ini. Kantor Hyejin pun dirusak oleh Arrowhead dan partnernya kemudian diserang. Ibu Hyejin juga diserang oleh pengikut di Arrowhead dan dipukuli sampai mati. Kyung-hun akhirnya mengetahui bahwa putrinya bertanggung jawab atas kematian pembunuh istrinya. Kyung-hun kemudian bertemu dengan Jin-soo yang plot twist mengatakan kepadanya bahwa dia menerima titah 20 tahun yang lalu dan bahwa dia menuju neraka dalam 10 menit. Namun, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan dosa dan tidak tahu mengapa dia mendapatkan keputusan itu 20 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa ketetapan-ketetapan itu bersifat acak dan tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang berbuat dosa. Jin-soo menyatakan dia menyimpan rahasia ini sehingga orang-orang di dunia dapat menjalani kehidupan yang lebih benar. Tidak ada lagi orang yang mampu melakukan dosa karena mereka takut akan titah ini. Satu-satunya orang yang tahu tentang rahasia Jin-soo adalah pendeta Yang Chil yang akan menggantikan Jin-soo sebagai ketua kebenaran baru setelah kematian Jin-soo. Begitu Hyejin mengetahui kebenaran tentang Jin-soo dan pendeta Yang Chil, The Arrowhead menyerangnya dan membiarkannya mati. Monster akhirnya membunuh Jin-soo sementara Kyung-hun menonton. 4 tahun kemudian, kebenaran baru sekarang telah menjadi sekte yang sangat kuat. Mereka sekarang menjadi perusahaan besar dengan museum dan bahkan menjalankan iklan. Ketua Yang Chil sekarang menjalankan kebenaran baru dan secara terbuka mencap mereka yang menerima titah sebagai orang berdosa. Karakter baru yang diperkenalkan di sini adalah Bae Young-jae. Dia bertanggung jawab menjalankan iklan baru untuk The New Truth, sesuatu yang tidak dia sukai. Dia memiliki istri So-hyun yang akan melahirkan anak pertama mereka. Tapi yang mengejutkan adalah seorang perawat merekam video malaikat yang menyatakan bahwa bayinya akan mati dalam 3 hari. Hyejin sekarang menjalankan sebuah organisasi bernama Sodo. Dia telah selamat dari serangan yang dilakukan oleh The Arrowhead 4 tahun lalu. Orang-orang dengan titah banyak yang datang ke Sodo mencari perlindungan dari kebenaran baru dan Arrowhead. Begitu Young-jae bertemu dengan istrinya, So-hyun, di rumah sakit, dia menunjukkan kepadanya video malaikat. Sementara itu, kebenaran baru memiliki kendali penuh atas polisi dan mereka secara teratur melakukan siaran langsung eksekusi. Young-jae akhirnya mencari bantuan dari organisasi Sodo dan bertemu dengan seorang pria bernama Hyun-jun. Hyun-jun menjelaskan bahwa keputusan itu tidak ada hubungannya dengan dosa dan kebohongan yang disebarkan oleh Jin-soo. Sementara itu, pimpinan Jang Chil mengetahui bahwa Hyejin masih hidup dan menjalankan organisasi Sodo. Dia memberitahu diakennya yang bernama Hyuji untuk menemukan setiap anggota Sodo dan membawa mereka ke hadapannya. Hyuji memberitahu rekannya Sasung untuk membawa di Arrowhead agar membantu mereka menangkap Hyejin. Hyejin lalu bertemu dengan Young-jae dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melakukan siaran langsung eksekusi bayinya untuk menunjukkan kebenaran kepada dunia. Ketika dia kembali ke rumah, dia memberitahu istrinya tentang permintaan Sodo. Hyuji dapat menemukan anggota Sodo dan akhirnya membunuh Hyun-jun dengan membakarnya hidup-hidup. Dia melacak Hyejin tapi Hyejin melarikan diri. So-hyun membawa bayinya ke markas kebenaran baru tanpa memberitahu Young-jae. So-hyun mengirim pesan kepada Young-jae bahwa dia berada di kebenaran baru untuk mengetahui bagaimana mungkin bayinya mendapat titah.
yang dia nggak tahu bahwa ini akan jadi bencana besar, woi. Ketua Yang Jin memerintahkan Bayi dan So-hyun untuk dipisahkan agar berita ini tidak dapat mencapai dunia. Young Jae dengan bantuan Ye Jin akhirnya menyelamatkan bayi itu. Mereka bersembunyi dengan bantuan seorang pria yang juga mendapat titah. Pria itu membantu mereka menyiarkan video keputusan bayi di internet. Plot twist, pria itu ternyata Schoolmash pemimpin Arrowhead dan dia memberitahu kebenaran baru tentang di mana mereka berada. Eksekusinya akan dilakukan 5 menit setelah bayinya lahir. Ketua Jangcil mampu meyakinkan Schoolmash bahwa dia adalah sang Mesias yang dipakai Tuhan untuk menutupi kesalahan Tuhan karena memberikan titah kepada seorang bayi. Semakin banyak anggota Sodo yang datang, Schoolmash akhirnya membunuh mereka. Schoolmash menyerang Young Jae dan kemudian Ye Jin. So-hyun berlari keluar dengan bayinya dan banyak orang berkumpul. So-hyun menjelaskan apa yang akan terjadi pada bayinya. Monster tiba tetapi bayinya diselamatkan oleh So-hyun dan Young Jae yang menggantikan bayi itu. 5 menit kemudian Schoolmash diambil oleh monster. Ye Jin mengambil bayi yang mewakili kebenaran itu dan membawanya kabur. Adegan terakhir menunjukkan sisa-sisa Park Jung-ja di museum yang disatukan kembali dan hidup kembali. Dari cerita ini, ada beberapa hal yang sebenarnya masih tanda tanya di ending. Jadi mari kita coba bahas satu-satu. Pertama, monster yang muncul untuk membunuh yang dititahkan dapat dilawan balik oleh manusia. Ini terbukti di episode akhir di mana mereka memperlihatkan Ye Jin melawan mereka dengan senjata apapun yang dia miliki. Walaupun dia dikalahkan oleh makhluk yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat secara fisik, dia menunjukkan bahwa adalah hal yang mungkin untuk melawan dan bahwa manusia dapat memberikan beberapa dampak pada makhluk-makhluk ini. Jika umat manusia bekerja sama secara terorganisir, mereka mungkin bisa menghentikan monster-monster ini membunuh target mereka. Meskipun kita tahu bahwa peluru memiliki pengaruh kecil pada mereka, karena detektif Jin pernah mencoba menembak mereka untuk melindungi Park Jung-ja, kita juga tahu bahwa monster ini bisa melakukan kesalahan, yaitu justru membunuh 2 orang tua yang berusaha melindungi bayi mereka, sama seperti malaikat yang secara acak memberikan titah ke bayi yang tidak berdosa. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali bukan utusan Tuhan ataupun dewa karena mereka bisa melakukan kesalahan. Hal ini tentu saja membuat orang-orang yang melihat kejadian itu secara langsung maupun rekaman bisa menentang prinsip ajaran kebenaran baru. Jadi bisa aja ada di season 2-nya di mana kita akan melihat cara manusia untuk melawan titah ini. Tapi yakin ini bukan Tuhan atau dewa. Kalau bukan dari Tuhan atau dewa, terus apa makhluk-makhluk ini? Jujur aja kalau cuma monster yang muncul di series ini, mudah banget mengabaikan interpretasi kebenaran baru tentang demonstrasi. Tapi masalahnya di sini ada malaikatnya yang nyebutin kapan mereka akan meninggal dan mereka akan masuk ke neraka. Kemungkinan yang paling masuk akal ada sesuatu di balik semua ini, entah itu makhluk dari luar bumi atau manusia yang menggunakan ilmu tertentu. Tapi yang pasti, makhluk ini hanya bermain-main menjadi Tuhan, dan dia bukan Tuhan asli. Hellbound tampaknya sama sekali tidak tertarik untuk memperdebatkan keberadaan Tuhan di dunia fiksinya. Sebaliknya, dia malah beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengapa kita harus menerima apa yang Tuhan tuntut dari kita. Pendirian yang dibuat oleh Ye Jin, So-hyun, dan Young Jae di episode terakhir adalah pemberontakan melawan kekuatan ilahi. Pada akhirnya mereka tidak tertarik untuk mencoba menafsirkan kehendak Tuhan, mereka hanya ingin melindungi yang tidak bersalah. Ye Jin khususnya tegas dalam perspektifnya yang mengatakan jika ini adalah Tuhan, maka Tuhan salah. Berikutnya adalah pembahasan terakhir yang kalian tunggu-tunggu dari series ini, di mana tubuh Park Jung-ja yang sudah hangus terbakar malah kembali menyatu dan ia hidup kembali. Kalian bingung? Aku bingung, semua bingung. Tapi aku tetap punya teori untuk hal ini. Ini bisa menggambarkan resurrection atau kebangkitan. Karena ini berhubungan banget dengan agama. Di kitab suci ada disebutkan bahwa orang mati akan bangkit kembali pada hari kiamat. Dan jika itu benar, berarti ending season 1 ini akan menandakan bahwa di season 2 nanti akan terjadi kiamat bagi umat manusia. Dan mungkin kiamat itu artinya makhluk-makhluk hitam ini akan menyerbu dunia manusia dan membunuh semua manusia. Sekali lagi bukan Tuhan sungguhan yang ngelakuin semua ini, tapi sesuatu yang bermain-main sebagai Tuhan. Ada teori lain lagi yang bisa aja orang yang selama ini dihanguskan tidak benar-benar mati, melainkan entah jiwanya pindah kemana, dan suatu saat bisa kembali hidup lagi jika terjadi sesuatu. Tapi, ya, aku lebih suka teori kiamat. Itulah seluruh alur cerita, teori, dan pembahasan series Hellbound.
Ini video terpanjang yang pernah aku buat di channel ini selama ini. Jadi kalau ada yang aku lewatin atau ada hal menarik lagi yang bisa kita gali lebih dalam, bahas aja di kolom komentar di bawah. Mungkin kita bisa buat video teori Hellbound lainnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Karena dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channel ini. Tonton juga teori menarik lainnya di channel ini, pembahasan drakor, pembahasan MV K-pop, dan lain-lain yang ada di channel ini yang jelas menarik. Dan kalau kalian tertarik. Thanks for watching and see you next time. Bye!